Bab 1411-1415. Bab 1411, Kolam Darah Setan Surga. Mata iblis hijau giok setinggi 5 kaki tercetak di mata besar piton setan surga kuno. Gelombang demi gelombang kekuatan iblis misterius dipancarkan dari 3 bunga hijau giok yang berputar, menyebabkan niat membunuh dan kekerasan di mata Heaven Demon Piton perlahan memudar. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat kekuatan mata iblis. Murid bunga ular 3 giok hijau King Lin memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk mengendalikan binatang ajaib yang berbentuk ular. Namun, dia tidak yakin apakah kekuatan King Lin saat ini akan mampu mengendalikan piton setan surga kuno ini. Bagaimanapun, kekuatannya setara dengan 5 perubahan puncak Douzun. Mendesis. Pikiran ini baru saja muncul di hati Xiao Yan ketika mata dari Heaven Demon Piton, yang secara bertahap menjadi lebih redup, mulai berjuang. Tubuhnya yang besar tiba-tiba bergetar pada saat bersamaan. Gelombang demi gelombang kabut hitam yang menakutkan terus menyebar dari tubuhnya. Tampaknya telah mendeteksi niat King Lin dan melawan dengan cara yang tidak terkendali. Seekor binatang buas yang bisa berlatih sedemikian rupa tidak dapat ditangani dengan mudah terlepas dari betapa tidak cerdasnya itu. Memang tidak mudah untuk berurusan dengan binatang ini. Syok naik di dalam hati Xiao Yan setelah merasakan bahwa piton setan surga kuno ini mampu mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan murid bunga ular 3 giok hijau. Dia segera melemparkan pukulan ke depan. Sekelompok besar api surgawi melonjak keluar dan dengan cepat berlama-lama di sekitar tubuh Ancient Heaven Demon Piton, dengan cepat menguapkan kabut hitam. Tekan itu, Xiao Yan berteriak dengan suara yang dalam saat dia menyerang. 7 warna langit menelan piton yang dibentuk oleh Kailin di langit tiba-tiba meringkuk setelah mendengar tangisan Xiao Yan. Tekanan tak terlihat melonjak keluar dan mengalir ke Ancient Heaven Demon Piton. Penindasan yang berasal dari dalam jiwanya segera menyebabkan kabut hitam di tubuhnya mundur. Pada saat yang sama, dokter peri kecil, Yun Yun, Penatua King Cheng, dan yang lainnya melepaskan banyak pilar Douqi yang besar. Ini seperti tali yang membatasi Ancient Heaven Demon Piton. Meskipun Ancient Heaven Demon Piton sangat kuat, ia tidak dapat berjuang untuk sesaat ketika menghadapi tekanan yang begitu berat. Mulutnya yang ganas terus mengeluarkan raungan marah yang menyebabkan seluruh gunung bergetar. King Lin, cepat! Xiao Yan berteriak saat merasakan perjuangan liar dari Ancient Heaven Demon Piton. Iya, King Lin sedikit mengangguk. Dia dengan cepat menarik napas dalam-dalam. Kedua tangannya menyebar seperti bunga teratai yang sedang mekar saat dia membentuk banyak segel yang rumit dan misterius. Setelah pembentukan segel ini, raungan yang sangat dalam samar-samar dipancarkan dari tubuhnya. Ruang di belakang King Lin menjadi terdistorsi ketika raungan ini, yang mengandung tekanan dari zaman kuno, muncul. Sosok ilusi berbentuk ular sepanjang 10.000 kaki terbentuk. Tubuh sosok ilusi ini memancarkan aura yang sangat kuno, dan memiliki 9 kepala ular. Anehnya, itu adalah ular surga berkepala 9 yang dilihat Xiao Yan saat itu. Tubuh Ancient Heaven Demon Serpent yang berjuang dengan liar bergetar saat sosok ilusi Heaven Serpent berkepala 9 muncul. Kedua matanya akhirnya mengungkapkan ketakutan yang pekat. Dihadapkan dengan 2 tekanan leluhur garis keturunan ular kuno, bahkan Heaven Demon Piton yang sangat kejam ini gemetar. Murid bunga ular giok hijau 3 kali, mata iblis, buka. Setelah memanggil sosok ilusi Heavenly Serpent berkepala 9 untuk sepenuhnya menekan jiwa Heaven Demon Piton, 3 bunga hijau giok tiba-tiba bergetar sebelum perlahan mekar. Murid iblis dingin tulang hijau giok hadir di persimpangan 3 bunga. Tampaknya terbangun saat perlahan terbuka. Ruang di depan King Lin retak saat mata ini dibuka. Tubuh besar dari Ancient Heaven Demon Piton terdiam dalam sekejap. Mundur. Mata Xiao Yan terfokus pada mata iblis ini. Pikirannya segera menjadi tidak ada karena hatinya menjadi terkejut. Dia buru-buru melepaskan Heaven Demon Piton dan dengan cepat menarik kembali. Pada saat yang sama dia juga meneriakkan peringatan kepada semua orang. Yang lain mengerti bahwa mata iblis King Lin tidak membedakan antara musuh dan sekutu ketika mereka melihat Xiao Yan mundur. Mereka buru-buru berpencar dan tidak berani berdiri di dekatnya. Murid bunga ular giok hijau triple dari King Lin benar-benar menakutkan. Jika saya adalah seseorang dari suku ular, saya akan berakhir seperti Heaven Demon Piton. Xiao Yan mundur dengan jarak yang sangat jauh. King Lin saat ini mampu mengendalikan sedikit kekuatan ular surga berkepala 9. Jika dia benar-benar memanggil ular surga berkepala 9, dia akan menjadi lebih menakutkan. Bagaimanapun,
Ular surga kuno adalah eksistensi yang dapat dibandingkan dengan naga void kuno dan phoenix surga kuno. Mata iblis dan tidak biasa itu perlahan berputar saat sinar cahaya hijau giok seukuran ibu jari tiba-tiba meletus darinya. Sinar cahaya ini meninggalkan jejak di kepala Heaven Demon Python yang kaku dengan kecepatan seperti kilat. Segera, bunga hijau seukuran telapak tangan muncul. Kekerasan yang tersisa di dalam mata besar Ancient Heaven Demon Python dengan cepat menghilang ketika bunga hijau ini muncul. Kekosongan lembut menggantikannya. Apakah itu berhasil? Sebuah kegembiraan melintas di mata Xiaoyan ketika dia melihat ular iblis surga kuno berhenti di langit. Jika King Lin benar-benar mampu mengendalikan makhluk besar ini, kekuatan kelompok mereka pasti akan melonjak. Kekuatan dari 5 perubahan puncak Douzun masih merupakan eksistensi yang cukup kuat bahkan di wilayah Wastelen kuno ini. King Lin perlahan menutup matanya ketika bunga itu terbentuk. Sosok ilusi besar berkepala 9 Heaven Serpent di belakangnya juga perlahan menghilang. Tekanan kuno yang merembes ke langit diam-diam memucat. 7 warna surga menelan piton yang sangat besar sekali lagi berubah menjadi sosok mempesona yang bergegas turun. Dia menggunakan tatapan terkejut yang melirik King Lin. Heaven Python berkepala 9 yang dipanggil King Lin bahkan membuatnya merasa takut. Keberadaan abnormal semacam ini kemungkinan adalah sesuatu yang hanya bisa dipenuhi oleh Python 9 warna surgawi yang menelan. Apakah kamu sudah mengendalikannya? Tubuh Xiaoyan dengan cepat berubah kembali ke bentuk aslinya saat cahaya keemasan melonjak. Dia muncul di samping King Lin dan bertanya. Iya, untungnya, kami telah menghabiskan cukup banyak kekuatannya. Selain itu, ada tekanan spiritual kakak perempuan Kailin. Kalau tidak, saya tidak akan bisa menaklukkan orang ini. King Lin tertawa. Bagus, cepatlah. Ayo pergi dan temukan kolam darah setan surga. Petik 2. Xiaoyan menghela nafas lega. Setelah itu, dia berbelok ke gunung besar dengan kabut hitam yang menyelimutinya. Matanya samar-samar mengandung sedikit panas. Tubuhnya bergerak, dan dia bergegas menuju gunung. Setelah itu, Kailin, dokter peri kecil, dan yang lainnya dengan cepat mengikuti. Gunung ini sangat berbahaya dan besar, tetapi tidak ada binatang buas lain yang hidup di sekitarnya. Mereka semua telah diusir oleh Ancient Heaven Demon Python ini. Ini telah menyelamatkan kelompok Xiaoyan dari beberapa masalah, jadi mereka mengikuti riak energi yang samar-samar dipancarkan dari gunung dan dengan cepat menemukan gua Heaven Demon Python. Gua Heaven Demon Python terletak di tengah gunung ini. Itu adalah tempat yang gelap, dingin, dan lembab. Tulang putih ditumpuk tinggi dan beberapa tulang ini adalah tulang manusia. Sungguh mengherankan orang sial mana yang menjadi makanan untuk Heaven Demon Python ini. Kelompok itu merajut alis mereka dan berkeliaran di sekitar tumpukan tulang ini sebelum berhenti di ujung gua ini. Ujung gua berwarna merah tua dan berbatu. Ada kolam selebar 100 kaki di tengah bebatuan yang berantakan ini. Bagian dalam kolam dipenuhi dengan darah merah. Kadang-kadang, beberapa gelembung berdarah akan muncul dari kolam darah. Gelembung berdarah meledak dan energi yang sangat padat menyebar dari mereka. Beberapa tulang binatang masih mengambang di kolam darah. Dari kelihatannya, Heaven Demon Python yang kejam itu bahkan telah melemparkan beberapa binatang buas ke dalam. Apakah ini Heaven Demon Blood Pool? Dokter peri kecil tanpa sadar bertanya. Kulitnya menjadi mati rasa saat melihat warna merah ini. Ya, seharusnya hal ini. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia bisa merasakan bahwa bagian dalam kolam darah ini mengandung energi yang sangat padat. Tampaknya Heaven Demon Python ini telah berusaha keras untuk membentuk kumpulan darah ini. Sayangnya, itu akhirnya menguntungkan Xiaoyan. Aku mungkin menunda selama 2 hingga 3 hari di tempat ini. King Lin, kamu harus memanggil Ancient Heaven Demon Python untuk terus menjaga gunung selama periode waktu ini. Bahkan jika ada beberapa ahli yang lewat, mereka tidak akan menyinggung keberadaan seperti itu tanpa alasan. Xiaoyan menoleh ke King Lin saat dia berbicara. Dipahami. King Lin mengangguk setelah mendengar perintahnya. Apakah akan ada bahaya? Kailin melirik darah merah saat dia mengerutkan kening dan bertanya. Haha, kamu bisa yakin. Meskipun energi di dalamnya keras, itu tidak pada tingkat di mana itu tidak dapat ditahan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Karena ini masalahnya, kamu harus berhati-hati. Kirim sinyal jika ada perubahan tak terduga. Kailin tidak bisa berkata apa-apa lagi saat melihat desakan Xiaoyan. Dia mengeluarkan instruksi sebelum memimpin semua orang untuk mundur perlahan.
Xiao Yan tersenyum saat melihat semua orang secara bertahap mundur. Baru kemudian dia membalikkan tubuhnya. Ekspresinya sedikit muram saat dia melihat genangan darah di depannya. Energi di dalamnya jauh lebih ganas dari yang dia duga. Dia bertanya-tanya apa yang telah dilemparkan oleh Heaven Demon Python. Konstitusi saya kuat sejak awal. Selain itu, ada armor kuno naga Phoenix yang bersembunyi di tubuhku. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat melakukan apapun pada kolam darah setan surga ini. Petik 2. Xiao Yan berdiri di samping kolam darah dan merenung sejenak. Dia tersenyum dingin dan menekan jari-jari kakinya ke tanah. Tubuhnya melompat ke kolam darah tanpa ragu-ragu. Setelah itu, percikan dipancarkan saat dia mendarat di kolam darah. Cici. Setelah Xiao Yan mendarat di dalam kolam darah setan surga yang awalnya tenang segera mulai mendidih, gelembung darah yang tak terhitung jumlahnya terus meningkat. Suara misterius seperti guntur diam-diam muncul. Itu segera menyebar ke kejauhan. Bab 1412, Bintang 9 Douzun. Rasa sakit. Rasa sakit yang sangat dalam sampai ke tulang. Rasa sakit adalah satu-satunya hal yang dirasakan Xiao Yan setelah melompat ke kolam darah setan surga. Bagian dalam kolam dipenuhi dengan energi yang sangat liar dan ganas. Energi ini tampaknya telah diaduk saat menghantam tubuh Xiao Yan dari segala arah seperti ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya. Piton iblis surgawi kuno telah melemparkan beberapa hal yang tidak diketahui ke dalam kolam darah ini, menyebabkannya memiliki beberapa sifat korosif yang sangat kuat. Gumpalan asap putih meletus saat sulur bersentuhan dengan kulit Xiao Yan, yang mengakibatkan rasa sakit yang menusuk ke dalam hati seseorang. Mendesis. Xiao Yan menghirup napas dingin yang keras di dalam hatinya karena rasa sakit yang hebat ini. Segel tangannya kemudian berubah dan api surgawinya meletus dari tubuhnya. Itu berubah menjadi penghalang api melingkar yang menutupi dirinya. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat berurusan dengan Anda, hanya kolam darah setan surga, karena saya dapat menghabisi pencipta Anda. Desis mendesis. Energi liar dan kekerasan yang meletus segera mengeluarkan suara mendesis saat api surgawi muncul. Energi ini diuapkan oleh api surgawi. Energi yang tersisa secara bertahap menjadi lembut setelah disempurnakan oleh api surgawi. Itu berubah menjadi energi murni yang luar biasa yang meresap ke dalam tubuh Xiao Yan. Hah! Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah merasakan bahwa energinya menjadi sedikit lebih lembut. Api surgawi hanya mampu memperbaiki sifat korosif yang dapat membahayakan dirinya. Energi yang tersisa bermanfaat bagi Xiao Yan dan akan mengalir ke tubuhnya setelah disempurnakan. Saat gelombang demi gelombang energi murni yang lembut terus melonjak ke tubuh Xiao Yan, dia bisa merasakan energi ini berkeliaran di sekitar kulit, otot, dan tulangnya. Setiap kali energi ini menghilang, Xiao Yan dengan jelas merasakan kekuatan tubuhnya tumbuh lebih kuat dengan lambat. Tempat ini memang tempat latihan yang sempurna. Sukacita tanpa sadar naik di dalam hati Xiao Yan ketika dia merasakan sedikit perubahan di tubuhnya. Dengan kemajuan ini, dia akan dapat mengandalkan energi dari kumpulan darah ini untuk melatih tubuh kaca King Kong ke puncaknya, dan dia akan dapat menembus bintang ke-8 dan maju ke bintang ke-9 Douzun. Energi di Heaven Demon Blood Pool ini cukup menakutkan setelah mengumpulkan harta alam yang telah dikumpulkan oleh Heaven Demon Python selama ratusan tahun, tapi ini hanya dari sudut pandang Xiao Yan. Energi di dalam kolam darah mungkin menakutkan, tetapi juga tidak murni. Heaven Demon Python adalah makhluk brutal dengan kecerdasan rendah dan tubuh fisik yang kuat. Bahkan jika anaknya menyerap energi ini, itu hanya akan membuat mereka berevolusi dengan cepat. Jika ada manusia lain yang mencoba menyerapnya, bagian dalam tubuh mereka akan berubah menjadi berantakan oleh energi tidak murni ini. Pada saat itu, tidak hanya kekuatan seseorang akan gagal untuk maju, tetapi pelatihan pahit selama bertahun-tahun juga akan hancur. Untungnya, energi berbintik-bintik semacam ini tidak menimbulkan terlalu banyak masalah bagi Xiao Yan karena dia memiliki api surgawi. Di bawah suhu api surgawi yang menakutkan, semua kotoran langsung menghilang. Xiao Yan menyilangkan kakinya dan duduk di genangan darah saat semakin banyak energi mengalir ke tubuhnya. Dia hanya duduk di genangan darah, menunggu. Kedua matanya tertutup rapat saat dia diam-diam menunggu saat terobosannya. 2 hari berlalu dalam sekejap mata sementara Xiao Yan diam-diam berlatih. Kailin, dokter peri kecil, Yun Yun, dan yang lainnya tetap berada di gunung ini milik Heaven Demon Python selama 2 hari ini. Tempat ini dianggap cukup aman karena tidak ada binatang buas di sekitarnya.
The Ancient Heaven Demon Python yang berada di bawah kendali King Lin telah dilepaskan. Itu hanya bercokol di puncak gunung dan memuntahkan kabut hitam pekat sepanjang hari. Cukup banyak ahli yang tiba di tempat ini selama 2 hari ini, tetapi ekspresi mereka berubah dan mereka memilih untuk mengambil jalan memutar ketika mereka melihat orang besar ini. Semua orang tahu kebrutalan binatang buas ini ketika mereka habis-habisan. Selain itu, binatang buas ini berada di puncak kelas Douzun. Pasti akan ada luka dan kematian jika mereka melawannya. Mereka yang datang ke tempat ini sepertinya mengejar pohon purba bodhisattva. Siapa yang akan datang dan terlibat dalam pertempuran habis-habisan dengan binatang buas bermata merah tanpa alasan? Dengan mengandalkan keganasan Heaven Demon Python, semua orang hidup dalam damai selama 2 hari ini. Mereka diam-diam menunggu Xiao Yan berhasil keluar dari retretnya. Air di kolam darah jauh di dalam gua telah berkurang setengahnya dan warna merah airnya telah berkurang. Lebih dari setengah energi di dalamnya telah menghilang saat Xiao Yan melahapnya selama 2 hari ini. Sosok dengan separuh tubuhnya terekspos hadir di tengah genangan darah. Kulit Xiao Yan saat ini jauh lebih cerah dibandingkan 2 hari yang lalu. Sepertinya ada banyak darah yang tersembunyi di bawah kulitnya. Pada saat ini, mata Xiao Yan masih tertutup rapat. Seluruh tubuhnya tidak bergerak, tampak seperti patung. Namun, semua orang bisa merasakan energi yang sangat kuat muncul di dalam tubuh Xiao Yan saat ini. Energi ini seperti gunung berapi yang akan meletus. Itu sedang mencari peluang untuk terobosan. Kesempatan ini adalah sesuatu yang harus ditunggu. Air di Heaven Demon Blood Pool terus berkurang saat semua orang menunggu. Ketika hari ketiga tiba, air di dalam Heaven Demon Blood Pool telah habis. Tak terhitung banyaknya tulang putih pekat terungkap di Heaven Demon Blood Pool setelah air habis. Tulang-tulang ini mengandung beberapa hal aneh yang tidak diketahui di dalamnya. Aroma darah yang kaya menyebar dari mereka sementara Xiao Yan duduk seperti patung yang dikelilingi oleh banyak tulang ini. Cahaya berwarna darah diam-diam beredar di bawah kulitnya. Keheningan ini berlanjut selama sekitar 2 jam sebelum riak tak terlihat tiba-tiba menyapu tubuh Xiao Yan. Bang! Fluktuasi tak terlihat ini meletus, dan dalam sekejap, itu telah menghancurkan tulang-tulang di genangan darah menjadi debu. Riak terus menyebar, dan bertabrakan di dinding gunung. Bahkan seluruh gua bergetar. Aura Xiao Yan tiba-tiba melonjak saat fluktuasi tak terlihat ini dipancarkan. Lonjakan ini pada dasarnya seketika. Itu seperti gunung berapi yang meletus, muncul secepat kilat dan ganas seperti guntur. Bang! Melambung di auranya hanya berlangsung sesaat sebelum suara teredam rendah muncul dari jauh di dalam jiwa Xiao Yan. Douqi di tubuhnya melonjak tinggi saat ini. Rambut panjangnya menari-nari saat jubahnya berkibar. Banyak retakan dengan cepat menyebar dari tempat dia duduk. Mereka menutupi baskom kolam darah dalam sekejap mata. Bang! Mata Xiao Yan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka saat suara dari dalam jiwanya ini muncul. Kilatan darah tetap ada di matanya. Tubuh kaca King Kong. Setelah tangisan ini keluar dari tenggorokan Xiao Yan, cahaya keemasan mulai memancar dari tubuhnya. Tubuhnya membengkak dengan cepat di bawah cahaya keemasan yang cemerlang ini, 10 kaki, 30 kaki, 50 kaki, 70 kaki, 80 kaki. Tubuh Xiao Yan terus membengkak dengan cepat. Dalam sekejap mata, tubuhnya mencapai ketinggian 80 kaki. Selain itu tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Tubuh Xiao Yan tampaknya telah menemui semacam hambatan saat membengkak hingga tingginya 89 kaki. Pembengkakan dengan cepat melambat. Namun, Xiao Yan tidak mau tetap pada tahap ini. Wajahnya memerah saat dia berteriak. Bang! Setelah tangisan ini terdengar, tubuh Xiao Yan, yang telah berhenti bengkak, tiba-tiba menjadi lebih besar lagi. Itu mencapai 90 kaki. Raksasa yang tampaknya benar-benar terbuat dari emas berdiri di dalam gunung. Aura yang tidak bisa dihancurkan melonjak keluar dari tubuhnya. Akhirnya, kaki raksasa itu meringkuk saat tiba-tiba menginjak tanah. Bang bang, bang! Hentakan keras ini menyebabkan tanah tenggelam lebih dari 10 meter. Raksasa emas itu, yang telah diubah Xiao Yan, mengeluarkan suara, swoosh, saat bertabrakan dengan keras dengan puncak gua gunung seperti bola meriam. Itu terus mengisi dan membentuk terowongan besar dengan kekuatannya yang menakutkan. Xiao Yan tampaknya telah menembus gunung. Tubuhnya menuju puncak gunung dari dalam gunung dengan kecepatan seperti kilat. Ledakan. Kecepatan Xiao Yan sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah menit, sebuah terowongan besar terbentuk di dalam gunung. Akhirnya, tubuhnya naik,
dan menembus puncak gunung sambil mengeluarkan suara keras sebelum muncul di langit. Mengaum, tubuh raksasa dengan kilau emas berhenti di langit. Sebuah napas tersumbat di tenggorokannya. Akhirnya, nafas ini berubah menjadi raungan yang menggetarkan bumi yang bergema di kejauhan. Kelompok Kailin telah merasakan sesuatu ketika Xiao Yan dengan paksa menerobos gunung. Oleh karena itu, mereka bergegas ke udara dan melihat sosok emas raksasa menerobos gunung. Auranya telah membubung. Apakah dia berhasil menembus bintang 9 Douzun? Kailin bergumam pelan ketika dia merasakan aura kuat Xiao Yan. Haha, kecepatan pelatihan kepala pavilion junior benar-benar sesuatu yang mengagumkan. Penatua King Chen dengan lembut menghela nafas. Dia telah menghabiskan hampir seluruh hidupnya untuk mencapai tahap ini, namun Xiao Yan telah mencapainya di usianya yang masih muda. Selain itu, Penatua King Chen dengan jelas memahami bahwa dia mungkin bukan tandingan Xiao Yan jika mereka benar-benar bertarung. Sesepuh dari Sekte Bunga itu juga berseru dan mengangguk. Ketika mereka bertemu Xiao Yan untuk pertama kalinya saat itu, dia hanya menjadi bintang 2 Douzun. Itu hanya kurang dari 2 tahun, tetapi dia sudah mencapai bintang ke-9. Kecepatan ini menyebabkan mereka merasa malu. Mata cantik Nalan Yanran menatap sosok yang dipenuhi dengan kekuatan sombong yang tak tertandingi. Sebuah kesuraman dan ejekan diri melintas di matanya. Pria itu, yang dianggap sebagai sampah saat itu dan bersikeras untuk mengakhiri pertunangan mereka, saat ini telah melemparkannya jauh di belakangnya. Hal yang menyebabkan dia merasa tertekan dan tidak berdaya adalah dia tampaknya telah membentuk perasaan samar untuk pria ini, yang akan menjadi suaminya. Meskipun dia mengerti bahwa itu hanya sepihak di pihaknya. Ini mungkin pembalasan saya dari saat itu, pikirnya dalam hatinya. Bab 1413, Panggung Wilayah Kuno. Raungan seperti guntur berubah menjadi gelombang suara dan menyebar ke kejauhan. Setelah raungan ini berangsur-angsur menghilang, sosok emas di langit itu dengan cepat mulai menyusut. Sosok itu memulihkan bentuk aslinya. Tubuhnya bergerak saat dia berubah menjadi cahaya keemasan yang bergegas ke arah semua orang saat dia tertawa. Kepala Pavilion Junior, selamat. Penatua King Cheng mengucapkan selamat kepadanya sambil tersenyum ketika dia melihat kepala Xiao Yan yang tertawa. Itu adalah terobosan yang beruntung. Xiao Yan menyeringai dan menjawab. Dia memutar tubuhnya. Perasaan penuh kekuatan terpancar. Dia jauh lebih kuat dibandingkan 3 hari sebelumnya. Puncak bintang 8 Douzun dan bintang ke-9 hanya selangkah lagi, tetapi ada perbedaan besar di antara mereka. Berdasarkan perkiraan Xiao Yan, jika dia benar-benar melepaskan tubuh kaca King Kong dan kekuatan Tato Klan pada saat yang sama, kekuatannya akan sebanding dengan 4 atau 5 perubahan puncak Douzun. Selain itu, jika dia memasukkan Great Heaven Creation Palm dan skill Dou kuat lainnya, dia akan mampu melawan 6 perubahan puncak ahli Douzun. Apakah ada yang terjadi selama beberapa hari ini? Xiao Yan bertanya secara acak. Dia hanya tersenyum setelah melihat. Semua orang menggelengkan kepala. Matanya beralih ke bagian terdalam dari wilayah Wastelen kuno. Mereka sedikit menyempit saat dia berkata, kami telah menunda beberapa hari lagi. Sepertinya kita harus mempercepat langkah kita dan bergegas ke panggung wilayah kuno. Tidak baik bagi kita untuk datang terlambat. Aye, Kailin dan yang lainnya mengangguk. Hampir selusin kelompok orang, jika tidak lebih, melewati gunung ini selama 3 hari ini. Berdasarkan arah yang mereka tuju, mereka jelas menuju ke tahap wilayah kuno. Kemungkinan banyak ahli sudah berkumpul di sana. Ayo pergi. Kita seharusnya tidak menunda lagi. Yang terbaik bagi kita untuk pergi sekarang. Xiao Yan juga mengerti bahwa mereka terdesak waktu. Dia segera melambaikan tangannya saat dia memberi perintah. Haruskah kita menggunakan orang besar ini sebagai tumpangan dan bergegas? Kekuatan piton setan surga kuno dianggap sebagai salah satu yang terkuat di wilayah Wastelen kuno ini. Kami akan dapat menggunakan keganasannya untuk menyerang jika kami bertemu dengan binatang buas lainnya di sepanjang jalan. Itu akan menyelamatkan kita dari beberapa masalah. King Lin menunjuk ke arah Heaven Demon Piton yang sangat besar yang berlama-lama di udara dan tertawa. Haha, ini tentu saja yang terbaik. Xiao Yan terkejut. Dia langsung tersenyum dan mengangguk. Tubuhnya adalah yang pertama bergerak saat dia bergegas ke tubuh besar Heaven Demon Piton. Suara angin kencang muncul di belakangnya saat Kailin, dokter peri kecil, dan Yun Yun dengan cepat mengikuti. Surga Iblis Piton yang tak tertandingi itu telah menjadi sangat lembut di bawah kendali King Lin. Itu tidak melawan bahkan sedikit.
Ketika King Lin mengeluarkan peluit, kabut hitam pekat dengan cepat dipancarkan dari tubuh Heaven Demon Python. Setelah itu, membentuk awan hitam yang didorong oleh Heaven Demon Python. Itu menggerakkan tubuhnya dan bergegas menuju bagian terdalam dari wilayah Wastelen kuno seperti petir. Gunung tempat kelompok Xiaoyan berada cukup jauh dari panggung wilayah kuno. Jika mereka bepergian secara normal, mereka akan membutuhkan setidaknya 3 hari. Untungnya, mereka memiliki Heaven Demon Python sebagai pengganti mereka kali ini. Ini menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Keganasan orang besar ini cukup terkenal di wilayah Wastelen kuno ini. Binatang buas biasa tidak akan berani muncul dan menghentikannya setelah merasakannya. Kelompok Xiaoyan mampu mengambil inisiatif dan jalan memutar di sekitar binatang buas yang sebanding dengan Heaven Demon Python dalam hal kekuatan. Bahkan jika binatang buas ini dapat mendeteksi Heaven Demon Python, mereka tidak akan dengan sengaja mengejarnya karena ketakutan mereka. Dengan cara ini, kecepatan Xiaoyan telah meningkat secara signifikan. Xiaoyan juga menemukan beberapa faksi di sepanjang jalan, tetapi kebanyakan dari mereka adalah faksi yang belum pernah ditemui Xiaoyan sebelumnya. Mereka kemungkinan adalah faksi yang biasanya tidak menonjolkan diri. Faksi-faksi ini biasanya tidak menunjukkan diri mereka, tetapi mereka memiliki fondasi yang kuat. Mereka seperti Sekte Angin Awan, yang bahkan belum pernah didengar oleh Xiaoyan, apalagi terlihat. Namun, faksi itu memiliki 3 ahli di puncak kelas Dousun. Salah satu dari mereka bahkan memiliki setengah kaki di kelas Banseng. Kekuatan ini sebanding dengan sesepuh atau bahkan sesepuh agung di faksi terkenal seperti Sekte Langit yang mendalam. Meskipun faksi ini cukup kuat, Xiaoyan tidak berniat untuk berhenti dan berteman dengan mereka. Saat ini, mereka semua datang dengan tujuan yang sama. Kecuali mereka memiliki hubungan yang sangat istimewa, mereka pada akhirnya akan saling bertarung. Hubungan rapuh itu dapat dengan mudah dipatahkan oleh godaan pohon purba. Bodhisattva. Meskipun ada banyak faksi yang ingin maju dan menyatakan niat baik mereka karena kelompok Xiaoyan yang ditunggangi, Xiaoyan tidak memberi mereka kesempatan untuk melakukannya. Dia meminta King Lin untuk meningkatkan kecepatan mereka, menyebabkan orang-orang itu ditegur. Kelompok Xiaoyan menghabiskan 2 hari bepergian tanpa penghalang sebelum mereka secara bertahap mendekati area panggung wilayah kuno. Panggung wilayah kuno dikabarkan menjadi tempat pertempuran yang terjadi pada zaman kuno. Banyak ahli yang sangat kuat pernah mati selama pertempuran ini, menyebabkan tanah samar-samar menciptakan tekanan aneh. Tekanan inilah yang menyebabkan tempat ini menjadi satu-satunya lokasi di dalam wilayah Wastelen kuno di mana binatang buas tidak berani melangkah. Selain itu, panggung wilayah kuno ini terletak di persimpangan antara bagian tengah dan terdalam dari wilayah Wastelen kuno. Seseorang bisa memasuki bagian terdalam dari wilayah kuno ini dari tahap ini. Oleh karena itu, banyak faksi telah memilih untuk datang ke tempat peristirahatan yang aman di wilayah Wastelen kuno ini. Heaven Demon Python ditarik ketika kelompok Xiaoyan berada sekitar 5 km jauhnya dari Ancient Regent Stage. Binatang itu terlalu besar dan menarik terlalu banyak perhatian. Itu secara alami harus disimpan untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Kelompok Xiaoyan terbang selama 10 menit atau lebih setelah mendekati tahap wilayah kuno. Sebuah kotak besar tiba-tiba muncul di garis pandang mereka. Kelompok Xiaoyan tercengang ketika mereka melihat kotak ini muncul di hutan belantara. Hanya setelah melihat kerumunan padat manusia yang berdiri di alun-alun, hati mereka akhirnya tiba-tiba mengerti. Tempat ini kemungkinan disebut panggung wilayah kuno. Semuanya, hati-hati. Xiaoyan menghela nafas lega setelah melihat begitu banyak orang berkumpul. Ada binatang buas di seluruh wilayah Wastelen kuno ini. Ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak orang sejak memasuki gurun. Itu membuatnya sedikit rileks, tetapi Xiaoyan mengerti bahwa perasaan ini tidak dapat diandalkan. Oleh karena itu, dia dengan lembut mengucapkan kata-kata peringatan. Iya, semua orang mengangguk ketika mereka mendengar pengingat Xiaoyan. Mereka telah menempuh jarak ribuan meter lebih dalam sekejap mata. Mereka perlahan mendarat setelah mendekati alun-alun besar. Kedatangan mereka juga menarik beberapa mata, tetapi mata ini dengan cepat beralih. Beberapa kelompok dan ahli bergegas ke tempat ini selama periode waktu ini. Itu tidak mengejutkan. Aroma berdarah pada orang-orang ini benar-benar padat. Mata Xiaoyan menyapu kerumunan, yang telah dipisahkan menjadi kelompok melingkar kecil dengan berbagai ukuran. Ada aroma serupa yang memancar dari semua orang ini. Semua dari mereka membual aroma berdarah.
Aroma ini bukan darah manusia. Sebaliknya, itu adalah binatang buas. Jangan bilang bahwa orang-orang ini telah membentuk kelompok untuk memburu binatang buas itu. Xiao Yan merasakan keraguan di hatinya, tetapi dia tidak membuka mulutnya untuk bertanya. Sebagai gantinya, dia perlahan memimpin kelompok Kailin ke alun-alun sebelum menuju ke tengah. Dalam keadaan normal, klan Gu kemungkinan tidak akan menyerah pada kesempatan seperti itu. Hati Bodhisattva dan benih Bodhisattva memiliki efek ajaib pada generasi muda. Orang-orang yang berada di puncak kelas Douzun. Beberapa elit baru Douseng bahkan mungkin muncul sebagai hasilnya. Xiao Yan tentu saja tidak ingin mencari klan Gu. Yang ingin dia temukan adalah Sun Er, dengan statusnya di klan Gu, dia pasti akan diberi kesempatan untuk datang dan berusaha menemukan pohon kuno Bodhisattva ini. Karena Kailin yang cantik, Yun Yun yang murni, dan dokter peri kecil yang cantik. Kelompok mereka menarik sejumlah tatapan yang tidak biasa ketika mereka berjalan ke alun-alun. Kelompok yang bisa mencapai tempat ini memiliki kekuatan yang besar. Selain itu, ada berbagai macam orang yang hadir. Jika orang-orang ini masih memiliki akal sehat, mereka tidak akan bisa menahan diri untuk melangkah maju untuk memulai percakapan. Meskipun ini masalahnya, beberapa tatapan kurang ajar masih menyebabkan wajah kelompok Kailin menjadi sedingin es. Xiao Yan tidak bertemu siapapun yang dia kenal saat dia berjalan, menyebabkan dia merasa sedikit terkejut. Saat mendekati tengah alun-alun, dia mulai menemukan masalah. Tampaknya kelompok atau orang yang lebih dekat ke tengah alun-alun lebih kuat. Mereka yang berada di tepi luar adalah yang terlemah. Dia bertanya-tanya apakah posisi semacam ini terjadi secara alami atau itu adalah hasil dari tindakan seseorang. Xiao Yan merajut alisnya. Langkah kakinya tidak melambat saat dia secara bertahap tiba di tengah alun-alun di depan mata semua orang. Hanya setelah tiba di tempat itu, Xiao Yan menemukan bahwa ada panggung batu setinggi 2 meter setinggi 1000 kaki yang ada di tengah. Ada beberapa orang di atas panggung batu, tetapi jumlah mereka jauh lebih sedikit daripada yang ada di bawah. Namun demikian, orang-orang di atas panggung semuanya menunjukkan sifat yang sama. Aura mereka semua sangat kuat. Xiao Yan terkejut ketika dia menemukan panggung. Namun, dia tidak memberikan pemikiran tambahan. Matanya menyapu panggung batu saat senyum segera muncul di wajahnya. Dia akhirnya menemukan beberapa sosok yang dikenalnya, terutama ketika datang ke seorang wanita cantik berpakaian hijau yang duduk dengan mata terpejam di antara kerumunan. Sebuah kelembutan melintas di matanya. Ayo pergi dan temui beberapa orang yang sudah dikenal. Xiao Yan menoleh dan memberitahu semua orang. Setelah itu, dia melangkah ke atas panggung batu dan berjalan ke area klan Gu. Namun, saat Xiao Yan melangkah ke panggung batu, dia tiba-tiba merasakan mata sedingin es dilemparkan ke arahnya. Pada saat yang sama, suara sedingin es perlahan terdengar dari panggung batu. Tempat ini bukanlah tempat yang seharusnya kamu datangi. Nyah. Langkah kaki Xiao Yan berhenti saat dia mendengar suara sedingin es ini. Dia menoleh. Saat matanya melirik, sudut mulutnya terangkat. Feng King Er. Bab 1414, Pertunjukan Kekuatan. Suara sedingin es yang tiba-tiba terdengar di atas panggung batu menarik beberapa tatapan terkejut. Mata beberapa orang mulai menertawakan saat mata ini menyapu Xiao Yan dan Feng King Er. Xiao Yan GG. Kelompok dari klan Gu yang duduk di sudut panggung batu juga mengalihkan pandangan mereka karena suara Feng King Er. Wanita muda berpakaian hijau itu, yang telah beristirahat dengan mata tertutup, telah membukanya pada saat ini. Matanya yang cantik terkunci pada pria muda kurus yang telah melangkah ke atas panggung batu. Dia terkejut sesaat sebelum kegembiraan mulai muncul di matanya. Haha, sepertinya Xiao Yan menemui masalah. Tidak disangka dia juga memiliki dendam dengan suku Heaven Demon Phoenix. Seorang pria berjubah perak di sampingnya tersenyum saat berbicara. Orang ini tidak asing. Dia adalah salah satu dari 4 jenderal besar klan Gu dan telah memasuki makam surgawi untuk berlatih dengan Xiao Yan saat itu, Gu Hua. Sun Er menyatukan alisnya ketika dia mendengar kata-katanya. Matanya yang cerah mendarat pada wanita berpakaian warna-warni saat dia dengan lembut berkata, suku Heaven Demon Phoenix ini berlebihan. Jangan ragu untuk campur tangan. Xiao Yan akan bisa menyelesaikannya. Gu King yang samar-samar tertawa. Dengan inderanya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa Xiao Yan telah menjadi Douzun bintang 9. Meskipun aura Feng King Er sedikit aneh, Xiao Yan mampu mengalahkan Gu Yao, yang telah mencapai puncak Douzun bintang 8,
ketika dia adalah Dou Zun bintang 5. Bahkan kurang perlu dikatakan sekarang. Sun Er mengangguk. Matanya yang cerah tiba-tiba meluncur ke suatu tempat di belakang Xiao Yan dan akhirnya berhenti di Kailin. Fluktuasi yang tidak diketahui muncul di matanya. Panggung batu, di mana banyak diskusi telah terjadi, menjadi jauh lebih tenang sebagai hasilnya. Banyak mata berkumpul di Xiao Yan. Gadis yang berisik, tidak perlu repot. Namun, Xiao Yan hanya tersenyum di bawah fokus banyak pasang mata ini. Dia bahkan tidak menoleh ke Feng King Er. Yang dia lakukan hanyalah menoleh ke kelompok di belakangnya dan secara acak mengucapkan beberapa kata kasar. Setelah itu, dia mengangkat kakinya dan naik ke atas panggung batu. Sebuah hijau marah melonjak ke wajah Feng King Er ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Kedua matanya menjadi sangat dingin. Dia melambaikan tangannya dan pilar warna-warni merobek ruang seperti kilat. Ini dengan kejam menembak ke arah kepala Xiao Yan. Bang! Kaki Xiao Yan berhenti saat dia merasakan serangan mendadak Feng King Er. Tangan kirinya terulur dan meraih pilar berwarna-warni itu. Pada saat yang sama, nyala api yang menakutkan dengan cepat muncul. Itu berubah menjadi rangkaian api ganas yang bergegas menuju Feng King Er melalui pilar. Huff! Mata Feng King Er menjadi dingin saat melihat nyala api ini. Dia menyadari kekuatan besar dari api surgawi Xiao Yan. Dia menarik jarinya melintasi garis dan pilar itu terpotong. Pada saat yang sama, aura besar dan perkasa yang kuno dan berpengalaman tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Teriakan Phoenix yang mengguncang bumi samar-samar muncul. Perasaan ini, memang seperti Phoenix surga kuno. Hati Xiao Yan bergetar ketika dia merasakan aura Feng King Er. Aura dan perasaan ini agak mirip dengan avatar langit kuno Phoenix yang telah mati tak terhitung tahun yang lalu di hutan kuno peninggalan Douseng. Meskipun Xiao Yan tidak yakin mengapa aura ini muncul, dia yakin bahwa alasan kekuatan Feng King Er melonjak pasti terkait dengan Heaven Demon Phoenix yang mati itu. Xiao Yan, hari ini, kamu akan menggunakan hidupmu untuk mengkompensasi rasa sakit yang aku terima. Wajah Feng King Er sedingin es saat dia menatap Xiao Yan dengan penuh kebencian. Jika kelompok Xiao Yan tidak merebut buah asal naga Phoenix, mereka tidak akan menderita hukuman setelah kembali. Untungnya, mereka dapat menemukan jejak darah esensi Heaven Phoenix dari dalam mayat Heaven Phoenix yang mereka bawa kembali dari hutan kuno, tetapi darah esensi itu cukup lemah. Oleh karena itu, para ahli suku Heaven Demon Phoenix memutuskan untuk secara paksa mentransplantasikan tulang untuk mendapatkan darah esensi Heaven Phoenix yang murni. Mereka menempatkan tulang dengan darah esensi surga Phoenix yang tersembunyi ke dalam tubuh anggota klan. Namun, transplantasi ini tidak diragukan lagi akan menghasilkan rasa sakit yang tak ada habisnya. Ada total 10 anggota klan muda yang telah menjalani transplantasi tulang di suku Heaven Demon Phoenix, tetapi hanya berhasil untuk 2 orang. Salah satunya adalah Feng King Er. 8 orang lainnya, yang gagal, semuanya mati. Huff! Mata Kailin dan yang lainnya di belakang Xiao Yan menjadi dingin ketika mereka melihat Feng King Er menyerang sesuka hatinya. Douqi melonjak keluar dari tubuh mereka. Setelah itu, banyak pasang mata menatap Feng King Er dengan dingin saat Douqi berkumpul di telapak tangan mereka. Kamu Xiao Yan, karena King Er ingin berdebat denganmu, kamu harus bertarung dengannya sendirian. Yang lain tidak perlu campur tangan jika tidak, Anda akan menderita kerugian. Sebuah suara samar tiba-tiba ditransmisikan dari belakang Feng King Er ketika Douqi melonjak dari kelompok Kailin. Semua orang menoleh, hanya untuk menemukan seorang pria berjubah putih. Anehnya, pria ini memiliki pupil berwarna langka, tampak sangat aneh. Lebih dari selusin ahli dari suku Heaven Demon Phoenix menatap kelompok Xiao Yan dengan sikap tidak ramah ketika pria dengan murid berwarna berbicara. Jelas, mereka semua akan menyerang pada perselisihan pertama. Orang-orang yang akan menderita kerugian mungkin adalah kelompokmu, kan? Suara tenang yang sama tiba-tiba ditransmisikan dari arah lain setelah pria dengan mata berwarna berbicara, menyebabkan pria itu terkejut. Matanya melirik ke arah sumber suara sebelum mengerutkan kening dan menuntut, Gu Qingyang. Apakah kelompokmu juga berencana untuk ikut campur? Haha, jika itu pertarungan 1 lawan 1, kita tentu tidak perlu campur tangan. Namun, saya benar-benar tidak tahan melihat orang menggertak orang lain dengan angka. Gu Qingyang samar-samar tertawa. Setelah itu, matanya beralih ke Xiao Yan saat dia mengangguk. Xiao Yan membalas senyumannya saat melihat Gu Qingyang mengangguk, tapi matanya tetap tertuju pada gadis berpakaian hijau dari klan Gu.
Suku Heaven Demon Phoenix bukanlah faksi biasa. Bahkan faksi seperti klan Gu tidak akan mudah berbenturan dengan mereka. Alasan mengapa mereka bersedia untuk campur tangan kemungkinan besar karena Sun Er. Wanita berpakaian hijau di kerumunan itu tersenyum manis pada Xiao Yan saat dia merasakan tatapannya. Senyum seperti bunga yang berumur pendek itu menyebabkan banyak ahli meliriknya ke samping. Haha, baiklah. Karena ini masalahnya, kami akan membiarkanmu mencobanya. Pria bermata warna-warni itu menatap Gu Qing yang sejenak. Dia tidak berharap Xiao Yan memiliki hubungan seperti itu dengan klan Gu, tapi dia sangat licik. Dia tersenyum sambil menoleh untuk berbicara dengan Feng Qing'er. Feng Qing'er mengangguk setelah mendengar kata-kata pria dengan pupil berwarna-warni. Matanya dengan dingin menatap Xiao Yan saat dia berteriak, "Xiao Yan, apakah kamu berani melangkah maju dan menerima tantangan ini?" Xiao Yan tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan menghentikan kelompok di belakangnya. Sebagian besar orang di sini tidak terbiasa, jadi Xiao Yan melihat ekspresi sombong di mata mereka. Dia datang ke tempat ini untuk pohon kuno Bodhisattva, tetapi tempat ini kacau dengan segala macam orang. Banyak ahli juga hadir. Seseorang perlu menghalangi orang lain jika ingin bertahan hidup di gurun ini. Secara alami, dia tidak bisa mundur sekarang. Sesuai keinginan kamu. Xiao Yan perlahan melangkah maju. Wajahnya masih mengandung senyum, tapi kedua matanya berkedip dengan rasa dingin yang berbahaya. Meskipun dia tidak yakin mengapa kekuatan Feng Qing'er melonjak, dia masih tertinggal jauh di belakangnya. Meskipun kekuatannya telah melonjak, dia hanya 3 perubahan puncak Douzun. Bintang 9 lainnya Douzun mungkin tidak bisa mengalahkan ahli seperti itu, tapi kekuatan ini bukan apa-apa bagi Xiao Yan. Huff. Senyum dingin muncul di wajah Feng Qing'er ketika dia melihat Xiao Yan melangkah maju. Kakinya menginjak tanah saat sutra berwarna-warni melesat ke segala arah. Sutra itu tampak seperti bilah yang sangat tajam karena disertai dengan angin yang sangat tajam yang menutupi area dalam jarak 100 kaki di sekitar Xiao Yan. Dia tidak punya tempat untuk mundur. Ini masih trik lama yang sama. Kekuatan Anda telah melonjak, tetapi Anda tidak dapat mengendalikannya. Kamu seperti seorang pengemis yang telah mengambil harta karun. Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya saat melihat sutra berwarna-warni menutupi pandangannya. Dia maju selangkah demi selangkah. Api pekat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya dan melilitnya. Sutra apapun yang masuk ke dalam, nyala api hanya akan mampu mengalir sejauh 5 kaki ke depan sebelum berubah menjadi abu yang berserakan. Xiao Yan mengambil satu langkah demi langkah menuju Feng Qing'er karena banyak orang menyaksikan. Langkah berjalannya tampak cukup santai. Dibandingkan dengan sikap nyaman Xiao Yan, wajah Feng Qing'er sangat hijau. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan bisa menjadi ancaman bagi Xiao Yan setelah kekuatannya melonjak. Bagaimana bisa dirinya yang sombong menanggung ini? Bayangan Phoenix Surgawi. Teriakan marah keluar dari mulut Feng Qing'er. Douqi dengan cepat keluar dari tubuhnya dan membentuk sosok ilusi Heaven Phoenix setinggi 1000 kaki di langit. Gelombang demi gelombang tekanan kuno menyebar. Aduh! Sosok ilusi besar Heaven Phoenix mengeluarkan teriakan yang jelas saat kedua sayapnya mengepak. Itu membawa kekuatan menakutkan yang dengan kejam menembak ke arah Xiao Yan di bawah. Momentum itu menyebabkan ekspresi banyak ahli berubah. Xiao Yan akhirnya berhenti karena sosok ilusi Heaven Phoenix yang sangat besar. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke surga Phoenix yang dengan cepat diperbesar. Dia yakin dalam hatinya bahwa peningkatan besar dalam kekuatan Feng Qing'er pasti terkait dengan kerangka surga Phoenix di hutan kuno. Xiao Yan, mati. Kebencian di wajah Feng Qing'er menjadi lebih padat saat dia menatap sosok ilusi Heaven Phoenix, yang berjarak kurang dari 1000 kaki dari Xiao Yan. Tangisan sedingin es bergema di alun-alun. Pada saat ini, Xiao Yan tidak dapat mengelak bahkan jika dia mau. Itu masih trik kecil yang sama. Namun, Xiao Yan hanya menyeringai saat mendengar tangisan dingin Feng Qing'er. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar. Yang dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya perlahan. Pada saat yang sama, cahaya keemasan melonjak dari matanya yang hitam pekat. Bab 1415, Pertemuan Dua Wanita. Setelah tawa lembut Xiao Yan terdengar, cahaya keemasan terang tiba-tiba meletus di atas alun-alun seperti matahari keemasan. Kebanyakan orang buru-buru menyipitkan mata mereka karena cahaya keemasan yang menyilaukan ini. Mereka tidak dapat melihat sosok manusia di mana cahaya keemasan muncul. Cahaya keemasan sudah memenuhi mata seseorang.
Meskipun mereka tidak dapat melihat apa-apa, orang-orang yang hadir di alun-alun itu bukanlah orang biasa. Mereka masih bisa merasakan sosok ilusi Heaven Phoenix yang sangat besar di langit dengan energinya yang sangat agung. Mereka kemudian merasakannya bertabrakan dengan kejam dengan tempat Xiao Yan berdiri. Bang! Seluruh alun-alun dengan keras bergetar saat tabrakan terjadi. Energi yang kuat berdesir di sepanjang tanah dan membentuk bentuk melingkar, yang tiba-tiba menyebar. Beberapa ahli yang lebih dekat terpaksa mundur beberapa langkah. Energi liar dan kekerasan menyebar saat semua orang dengan paksa membuka mata mereka. Debu memenuhi pandangan mereka, dan mereka tidak dapat melihat situasi yang sebenarnya. Bocah sombong. Beberapa ahli menggelengkan kepala ketika mereka melihat debu ini. Orang ini berani bertindak arogan dalam menghadapi serangan kekuatan penuh oleh Do Zun Puncak. Dia benar-benar mencari kematian. Huff. Feng King-er melihat ke tempat debu memenuhi udara. Tubuhnya yang tegang sedikit rileks saat dengusan keluar dari lubang hidungnya. Sejak dia bertemu Xiao Yan, ini adalah pertama kalinya dia membuatnya merasakan perasaan seperti itu. Bang! Namun, dengusan Feng King-er baru saja terdengar ketika tanah di mana debu tetap tiba-tiba bergetar. Cahaya keemasan tiba-tiba keluar dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Cahaya keemasan ini sangat besar, tetapi sesaat kemudian, itu berubah menjadi sosok kurus. Akhirnya, sosok ini muncul di depan Feng King-er dengan cara seperti hantu di depan banyak mata yang tercengang. Kamu, bagaimana ini mungkin? Sok melonjak di wajah Feng King-er ketika dia melihat Xiao Yan muncul di depannya dengan pakaiannya benar-benar utuh. Sebelum dia bisa meluncurkan serangan lain, sebuah telapak tangan dengan cepat diperbesar di matanya. Bam! Suara tamparan yang jelas tiba-tiba bergema di atas panggung batu. Semua orang melihat tubuh Feng King-er terbang kembali dan bergesekan dengan tanah. Itu hanya berhenti lambat sekitar 100 meter jauhnya. Wajahnya yang kurus dan rapuh namun cantik ditinggalkan dengan sidik jari berwarna merah darah. Jejak darah tergantung di sudut mulutnya saat beberapa ketidakpercayaan tetap terlihat di wajahnya. Dia telah ditampar begitu keras oleh Xiao Yan sehingga dia pingsan. Terlepas dari mana kekuatanmu berasal, itu pada akhirnya bukan milikmu. Anda menggunakan beberapa cara yang tidak ortodoks. Xiao Yan melihat sosok di kejauhan dengan mata dingin. Suaranya tenang dan tanpa riak. Kekuatan hanya bisa diandalkan jika seseorang mendapatkannya dari pelatihan. Ketika Xiao Yan telah memperoleh warisan Xiao Xuan saat itu, dia tidak dengan gila-gilaan meningkatkan kekuatannya sendiri. Sebaliknya, dia telah melakukan yang terbaik untuk menekannya. Di sisi lain, Feng King-er telah berusaha sekuat tenaga untuk mencoba dan meningkatkan kekuatannya, tetapi ini adalah metode yang tidak lazim. Dia tidak akan pernah benar-benar mencapai puncaknya. His. Para pengamat di sekitarnya menghirup udara sejuk ketika mereka melihat Xiao Yan mengirim Feng King-er terbang dengan serangan telapak tangan. Orang ini benar-benar tidak tahu bagaimana menunjukkan belas kasihan kepada seorang gadis cantik. Betapa kejamnya. Jika aku berada di posisinya, aku tidak akan bisa menyerang wanita cantik seperti itu. Cek-cek, aku lebih suka diam-diam mengalahkannya ketika hanya ada kita berdua. Xiao Yan secara acak mengayunkan tangannya saat dia mendengar tawa aneh ini. Wajahnya tanpa ekspresi. Serangan Feng King-er sebelumnya dimaksudkan untuk mengambil nyawanya. Xiao Yan tidak akan memperlakukan orang seperti itu sebagai wanita lagi. Sebaliknya, dia adalah musuh. Xiao Yan tidak pernah menunjukkan belas kasihan saat menghadapi musuh, tidak peduli betapa cantiknya dia. Bajingan, kelompok dari suku Heaven Demon Phoenix, bersama dengan pria dengan pupil berwarna, tercengang ketika mereka melihat apa yang terjadi. Anggota suku segera menjadi marah ketika mereka pulih. Mereka berdiri dan bersiap untuk menyerang. Berhenti, King-er lebih lemah darinya, bawa dia kembali. Pria dengan pupil berwarna tiba-tiba membuka mulutnya ketika orang-orang ini hendak menyerang. Pupilnya yang berwarna menatap Xiao Yan saat dia dengan lembut berkata, "Kamu cukup kuat. Jika kamu ingin menyelidiki kekuatan orang lain di masa depan, kamu harus melakukannya sendiri. Anda benar-benar tidak meminta seorang wanita untuk melakukannya." Xiao Yan melirik pria dengan pupil berwarna ini saat dia menegurnya. "Haha, saya telah belajar pelajaran saya akan bertindak secara pribadi lain kali." Pria dengan pupil berwarna itu tampak tersenyum tanpa peduli, tapi matanya yang berwarna berkedip-kedip dengan kilatan berbahaya. "Aku akan menunggumu, kapan saja." Seringai juga muncul di wajah Xiao Yan. Setelah itu, dia mengabaikan orang itu dan berbalik.
Dia memimpin kelompok Kailin ke tempat klan Gu berada. Senyum di wajah pria dengan pupil berwarna perlahan menghilang saat Xiao Yan berbalik. Liontin batu giok di tangannya diam-diam berubah menjadi debu sebelum berhamburan dari telapak tangannya. Hihi, kamu benar-benar kejam. Ini pertama kalinya aku melihatmu memukuli seorang wanita. Gu Hua yang berjubah perak memberi Xiao Yan acungan jempol dan tertawa ketika dia melihatnya memimpin sebuah kelompok. Xiao Yan tidak berdaya saat mendengar kata-kata Gu Hua. Dia menangkupkan tangannya ke Gu Qingyang dan yang lainnya. Setelah itu, matanya menatap Sun Er di tengah. Xiao Yan GG, kamu sangat terlambat kali ini. Sun Er tertawa pelan setelah melihat Xiao Yan menoleh. Matanya yang cantik tiba-tiba menyapu ke belakang Xiao Yan saat dia berbicara. Ini pasti kakak perempuan Kailin, kan? Aku sudah sering mendengar Xiao Yan GG menyebutmu. Kailin sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata Sun Er. Dia telah mendengar Xiao Ding menyebut Sun Er di Kekaisaran Jiama. Orang ini adalah kekasih masa kecil Xiao Yan. Jika insiden itu tidak terjadi, orang yang akan menjadi istri Xiao Yan pasti adalah dia. Selain itu, Kailin juga mengerti bahwa Sun Er menempati sebagian besar hati Xiao Yan. Dari sudut pandang tertentu, Kailin sedikit seperti pihak ketiga dalam hubungan ini. Posisi memalukan semacam ini menyebabkan Kailin merasa sedikit tidak nyaman, tetapi dia masih mengangguk dengan lembut sebagai bentuk kesopanan. Xiao Yan merasa sedikit malu di hatinya ketika dia mendengar kedua wanita itu berbicara, tetapi dia tidak dapat mengatakan apa-apa. Dia memimpin kelompoknya dan duduk. Kelompok yang mengikuti di belakang Xiao Yan kebanyakan adalah wanita. Selain beberapa sesepuh dari Sekte Bunga, mereka semua memiliki penampilan yang indah. Oleh karena itu, hanya pada saat ini Gu Qingyang dan yang lainnya menemukan bahwa suasananya menjadi sedikit aneh. Setelah mendengar kata-kata Sun Er sebelumnya, banyak mata tertuju pada Kailin. Mereka menyadari banyak informasi yang berkaitan dengan Xiao Yan. Oleh karena itu, mereka mengerti siapa Kailin setelah beberapa pemikiran. Ekspresi mereka dengan cepat menjadi sedikit aneh. Xiao Yan ini, apakah dia benar-benar berencana untuk menikmati kedua wanita itu? Terlepas dari hubungan mereka dengan Xiao Yan, mereka tanpa sadar merasakan noda di hati mereka ketika memikirkan hal ini. Posisi apa yang dimiliki Sun Er di klan Gu? Dia adalah dewi di hati anggota klan yang tak terhitung jumlahnya. Lupakan Xiao Yan yang berhasil mendapatkan hati Sun Er. Fakta bahwa dia berencana menikmati dua wanita cantik agak terlalu bagus, kan? Meskipun pikiran-pikiran ini berputar di sekitar hati mereka, tidak satupun dari mereka yang cukup bodoh untuk menyuarakan pikiran-pikiran ini. Karena Sun Er tidak membuat gangguan, mereka tidak dapat berkata banyak meskipun merasa ada simpul di hati mereka. Sun Er tampak cukup tenang sementara semua orang merasa malu. Dia lembut dan sopan saat dia menyapa semua orang di belakang Xiao Yan. Namun, dia berhenti sedikit ketika matanya bertemu dengan mata Nalan Yanran. Terakhir kali mereka berdua bertemu adalah ketika Nalan Yanran datang ke klan Xiao untuk mengakhiri pertunangan. Saat itu, Nalan Yanran angkuh dan sombong. Setelah bertahun-tahun pemolesan ini, dia bukan lagi orang yang sombong dan sombong seperti dulu. Wajah Nalan Yanran tidak mengungkapkan apapun di depan mata pemindaian Sun Er. Namun, hatinya menjadi rumit saat dia mengingat sesuatu. Ketika dia akan pergi setelah berhasil menyelesaikan masalah mengakhiri pertunangan, Sun Er, yang duduk di samping jendela, telah mengucapkan beberapa kata padanya. Nona Nalan, semoga Anda tidak menyesali apa yang telah Anda lakukan hari ini. Kata-kata ini, yang mengandung ketidakpedulian yang dingin, diucapkan dengan suara yang agak lembut dan halus lebih dari satu dekade yang lalu, namun Nalan Yanran mengingatnya dengan jelas. Selain itu, hal yang membuatnya merasa sedikit sedih adalah bahwa kata-kata ini menjadi kenyataan 10 tahun yang lalu. Dia memang menyesali tindakannya, tetapi penyesalan ini tidak berguna. Xiao Yan GG, kamu datang ke daerah Wastelen kuno karena pohon kuno. Bodhisattva, kan? Mata cerah Sun Er beralih ke Xiao Yan setelah menyapa semua orang. Dia mengajukan pertanyaan padanya. Iya, Xiao Yan buru-buru mengangguk saat melihat Sun Er tidak melakukan apa-apa. Dia merasakan permintaan maaf terbentuk di hatinya. Rasa bersalah di hatinya menjadi semakin padat. Semakin Sun Er bertindak seolah-olah dia tidak peduli. Dia mengerti bahwa Sun Er tidak mau membiarkan masalah ini menyebabkan keributan dan membuatnya sakit kepala. Kita akan dapat memasuki bagian terdalam dari wilayah Wastelen kuno jika kita berjalan lebih jauh ke utara.
Pohon kuno Bodhisattva ada di arah itu, jari lembut Sun Er menunjuk ke utara panggung wilayah kuno saat dia berkata dengan lembut. Namun, sangat sulit untuk mencapai pohon purba Bodhisattva karena ada pasukan binatang buas yang menjaganya 50 kilometer dari sini. Mereka telah mengepung wilayah yang dalam. Kita harus menyerbu melalui lautan binatang buas untuk masuk. Petik 2. Semua orang di sini telah mencobanya selama beberapa hari terakhir ini. Namun, semua orang diblokir dan dipaksa untuk mundur. Tentara binatang buas tidak hanya penuh dengan jumlah yang menakutkan, ada juga beberapa yang kuat di antara mereka yang sangat sulit untuk dihadapi. Sun Er mengangkat wajahnya. Sinar matahari tersebar turun dari langit. Hidungnya yang terbalik menyebabkan wajahnya mengungkapkan garis yang sangat indah. Kilau lembut seperti batu giok merembes keluar dari kulitnya, tampak seperti teratai murni. Kecantikan seperti itu benar-benar berbeda dari kecantikan menyihir Kailin. Tidak heran ada aroma darah yang kaya di tubuh semua orang. Mereka benar-benar menyerang pasukan binatang buas, Xiao Yan bergumam dengan pemahaman yang tiba-tiba. Aye, saat ini semua orang di sini perlu bergandengan tangan. Kalau tidak ada dari kita yang bisa masuk. Sun Er membelah rambut hitam di dahinya. Wajahnya beralih ke tempat yang jaraknya cukup dekat. Ada jejak kesungguhan tambahan di matanya yang cantik saat dia berkata, aliansi sementara disarankan oleh orang itu. Xiao Yan GG, kau harus berhati-hati dengannya karena dia berasal dari Aula Jiwa. Selain itu, dia adalah 1-2 orang dari generasi muda klan Hun saat ini yang kemungkinan akan menjadi kepala klan Hun berikutnya. Petik 2. Hati Xiao Yan bergetar saat mendengar kata-kata ini. Matanya mengikuti tatapan Sun Er saat dia melihat ke atas.